wabarakatuh. Yang ini ada hidangan di pojokan nih. Hidangannya ini nggak tahu dari siapa. Ujuk-ujuk ada di atas meja. Di atas meja. Namanya keciput guys. Ya kan Mbak Danur? Mantap. Keciput. Katanya sih khas Kudus, di tempat lain nggak ada katanya. Filosofinya nggak tahu kenapa harus dikasih wijen, kenapa harus di kecil-kecil kayak gini. Terus kenapa kalau lebaran kok selalu ada makanan keciputnya, Nggak Pak? juga sih sekarang milenial nggak setiap rumah ada ginian, karena udah itu sih Pak udah tergeser sama makanan-makanan yang lebih manis lebih. Kalau di tempatnya Pak Ulil masih adakah keciput? Masih ada. Sering saya menjemur keciput. Di rumahnya Pak Ulil? Katanya itu filosofinya orang kan banyak dosa dulu. Kalau banyak dosa kan luput. Oh, Luput terus itu jadi, artinya luput itu apa? Mengakui kalau dia salah. luput itu kesalahan. Kesalahan. Nah, makanya ada filosofi keciput. Keciput apa? Keciput. 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 Oh. Keciput. Oh, Pak Danur mungkin tahu filosofi dari keciput itu apa? Saya enggak tahu. Yang tahu itu Pak Fatri mungkin. mungkin Pak Fatri, Pak. Pak Fatri mungkin apa Pak Lebih Fatri? kejauhan, Karena Pak. orangnya orang tahu. Keciput. Apa pemirsa? Keciput. Ya mungkin kalau ada yang tahu bisa Bisa komen-komen komen di bawah ya mengenai filosofi dari keciput itu. Keciput ya. Buatan Bu Ami ini. Buatan Bu Ami. Kenzi Amuria Azami ya. Nah, Untuk Mas Kenzi, selamat siang. Ini kita coba nikmatin masakannya bundanya Mas Kenji. Kenzi. aku nunggu bocah itu. Bayar. Bundanya Mas Kendi keciput. Bocah mah dhewe Pak Rijal aku kon nunggu. Terus ini Lebaran sudah H+2 lah, 2 minggu setelah Lebaran ya. Mm-mm. Kira-kira apa nih yang Pak Ulil kesannya Lebaran kali ini gimana Pak Ulil? Ya Nah, mungkin ini Pak Ulil yang record ini teman-teman. mungkin ini Nah, ya. ini suaranya Pak Ulil. Mungkin pertama saya merasa senang sekali. alhamdulillah. Merasa berbunga-bunga karena setelah 1 bulan lamanya kita puasa, itu kita apa ya? Kita menuju ke hari kemenangan. Mesti Apakah kemenangan itu benar-benar dirasakan oleh Pak Ulil sendiri? saya merasakan bahwa saya itu menuju ke titik kemenangan. Alhamdulillah ya. Dan hati saya merasa senang sekali. Di rumah Pak Ulil jajannya masih banyak. Apa tinggal sedikit? Sedikit-sedikit sudah dicemil sendiri. Sudah habis dimakan tuan rumahnya sendiri. Karena tamunya cuma salaman doang langsung pergi. Salaman doang terus pulang. Ya ada sih tamu sing ngasih lama ngobrolnya juga ada. Adepi sak toples dhewe, Pak. Ngasih ngejoki ono. Ada. Enggak teman dari SMK kan ya? Ada. Enggak mau nyebutkan merek. Apakah orangnya ada di sini? Gimana ya? Enggak Pak ada. Reza kan? Enggak ada, enggak. Jaza Bindut? Enggak. Pak Jaja itu mah ngeratani jajanan. Apa sih kita enak JPKB. Ya Pak Reza ya, maaf ya Pak saya Reza, sebutkan namanya selamat. ya. YouTube-nya sudah 1000 subscriber. Wah. Ditunggu peraturannya untuk monetis. Wah. Bikin video sinematik lagi. Ya. Tapi sebenarnya nggak jelas ya. Nggak jelas Pak, kontennya jenengan. Nggak jelas tapi bermakna. Bermakna Sekali tentang alam, tentang sawah. Itu kan lihatnya adem. Lihatnya itu adem. Jadi kalau orang lihat itu berasa kayak mengikuti suasana. Itu suasana. Kalau sore ya suasana sore hari, hatinya juga mengikuti suasana sore hari. Sebelah saya sedang asik main game. Nah, ini Pak Danur. Main game. Halo Pak Danur. Gimana Gimana? Pak lebarannya? Alhamdulillah. Sama aja. Sama saja seperti apa? Sama seperti biasanya. Nggak ada yang spesial tahun ini. Bedanya ada jajannya. Ya kan sama tahun kemarin juga ada bedanya. Biar sepi, dulu sepi. Sekarang ramai. Oh, Sekarang ramai. lebih ramai tahun ini. Lebaran tahun ini berbeda Pak.
Kalau Pak Wahyu kelihatannya berbeda. Berbeda sekali. Enggak, saya yang tanya. Sambuannya. Sambuan. Berbunga-bunga, hatinya berbunga-bunga. Tanyanya Pak Pak. Tanyanya Pak Danur aja sekarang. Mungkin tiap orang berbeda ya ceritanya di Lebaran tahun ini. Pak Danur masih ngasih angpau ke ponakan-ponakan? Masih. Terus ngasih ke mertua kapan? Apa? Aduh. Pak Danur, ini teman-teman, dia tuh paling bahagia kalau pas lebaran katanya. Karena apa? Karena banyak orang yang perhatian sama dia. Tanya melulu kan. Pak Danur. Iya. Pertanyaan yang sering dilontarkan ke netizen apa, Pak? Kapan nikah? Iya. Nah, tuh dia sampai hafal teman-teman. Sampai hafal. Sampai mungkin enggak apa ya? Sampai ngejawabnya sampai bosen ya, Pak. bosen mau jawab ini udah pernah dijawab gitu ya. Dikira nanti kalau jawabnya sama dikira nggak kreatif. Ya memang sebenarnya seperti orang Pak Danur itu kreatif teman. Oh. Karena dia pasti mempunyai 1000 jawaban untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang kadang itu sebenarnya pertanyaan semacam itu menyakitkan apa enggak sih Pak? Enggak, itu membangun sekali. Membangun. Oke. Dan Pak Danur merasa terbangun? Belum bangun. Masih tidur. Tapi sayangnya dari Pak Danur sendiri belum merasa terbangun ya. Belum. Mungkin tips biar tetap apa ya? Semangat. Tetap semangat dan bahagia Bapak. Wah, ada tipsnya. Kalau saya tetap bersyukur. Bersyukur. Kita syukuri apa yang kita punya dan kita miliki sekarang. Ya. Kunci utama itu Pak Danur ya. Bersyukur itu penting Bersyukur. itu ya. Bersyukur itu penting teman-teman. Gimana sih Pak caranya bersyukur Pak? Ya tadi, ya wes bersyukur yang kita miliki aja. Contohnya, contoh. Nggak usah Contohnya. sama milik orang lain. Contohnya seperti apa Pak? Main game ya bersyukur bisa main game. Ya katanya. Oke. Kalau Pak Wahyu sendiri cara bersyukurnya gimana Pak? Cara bersyukur adalah apa yang udah kita punya. Ya. Apa yang udah kita punya. Kita ibaratkan kalau kita kehilangan apa yang kita punya. Maksudnya? Kadang kan orang gini, kadang kan orang sudah mencapai suatu titik pencapaian, diangin lagi dan ingin lagi kan. Nah, sekarang kita balik. Sekarang seumpama kita punya satu toples ini nih kayak kue ini kan. Lah, bersyukurnya gimana caranya? Kita bersyukur kalau semisal kita nggak punya ini. Bayangkan, ketika kita lapar, kita ingin cemil, kita nggak punya ini. Kan kita gimana ya? Nelongson ya, di hati itu nelongson. Tapi kalau kita nggak punya ini lah, junjumane aku punya makanan yang bisa aku makan. Banding dia ada aku nelangsa. Berarti Ibaratkan kita kehilangan apa yang sudah kita punya. Walaupun pada posisi tersebut kita masih mempunyai hal tersebut. Oke, cakep. Bagus Pak. Siap. Terus gini. Oh ya, nanti buat teman-teman yang mau request pertanyaan yang ingin kita jawab, langsung mungkin dari spesial. Ya, gimana Pak? Lanjut. Ya mungkin nanti kalau ada mau pertanyaan apa gitu tentang kehidupan boleh, karena ini kita motivasi kehidupan. Walaupun sebenarnya kita belum pantas untuk berbicara tentang hal ini karena kehidupan dari diri kita masing-masing juga sebenarnya belum begitu cocok untuk dijadikan inspirasi oleh orang lain gitu Pak ya. Tapi intinya bisa membantu lah. Tapi intinya kalau kita bisa membagi kebaikan, kenapa harus menunggu sukses dulu baru membagi kebaikan, ya kan? Ya. Lu Pak Wahyu. Jangan terlalu semangat ya. Kalau kita berbicara tentang kebaikan itu harus semangat. Semangat ya. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Udil? Ya mungkin itu ya Pak Wahyu. Terkadang kan banyak orang itu kan apa ya? Dia itu nggak bisa bersyukur dengan apa yang dia miliki. Contohnya, misal orang itu sudah mempunyai sepeda motor, ya. Nah, terus orang itu masih aja melihat
orang lain, melihat orang lain yang di atasnya, otomatis dia kan nggak bersyukur apa yang dia miliki tersebut, walaupun dia sudah mempunyai motor itu, kan, mempunyai motor itu, tapi dia masih merasa kurang. Nah itu yang sering sekali dialami oleh manusia seperti itu. Nah, jadi mungkin dari pandangan Bapak Wali sendiri, mungkin gimana ya? Saya pandangan tentang hal itu. Nanti setelah ini Pak Danur ya. Enggak usah. Pak Danur baru fokus, dia tidak bisa. Gimana Bapak? Nah, kalau bersyukur itu sepertinya ya kadang orang kan gini, dia terlihat bersyukur, kelihatan orang orang ini bagus nih, dia tuh selalu begini, tapi kadang dia nggak di dalam hati Pak. Ya, jadi yang tahu kita bersyukur secara dalam hati secara benar apa tidak memang diri kita sendiri. Jadi harapannya ketika kita ada di posisi tersebut, sudah punya motor, ingin punya motor lagi, intinya ya bersyukur dalam hati. Tidak perlu kita keluar-keluar ke orang lain, sikap kita pun akan merasa akan puas dengan apa pencapaian yang sudah kita capai. Gitu ya. Kalau Pak Ulil sendiri? Ya mungkin sama sih sama Pak Wahyu. Mungkin sama Pak Wahyu. Ini mungkin judul video ini apa ya? Sharing tentang pengalaman. Cerita. Pengalaman motivasi. Semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, seperti itu. Ya mungkin nanti ada beberapa pendengar pemirsa sekalian yang mau tanya-tanya, barangkali kita bisa mencoba menjawab dengan background pengalaman kami yang ya kalau dihitung gitu memang kalau usia ya cukup matang lah. Apalagi yang sebelah saya gitu. Sangat matang sekali teman-teman. Tapi kadang dia tuh masih membatasi dirinya untuk membatasi dirinya untuk sharing mungkin. Gitu. Tapi kalau kita coba mendekat sama beliau, terus kita coba mungkin lebih banyak motivasinya ya. Iya, malah lebih canggih motivasi dari beliau daripada kita yang masih muda-muda. Karena yang samping saya kan memang ya sudah berumur gitu. Terima kasih. Benar ya Pak Danur ya? Iya, nanti kalau ada yang tanya gimana Pak Danur sendiri gimana? Nanti bisa ada yang tanya-tanya ya ke Pak Danur ya. Mungkin gini Pak Danur, kadang kan orang menjalankan aktivitas dari awal bangun tidur sampai tidur lagi itu seperti apa sih Pak? Biar jiwa kita itu tetap semangat. Iya, karena apa? Karena tuh saya pribadi kalau menilai teman saya yang satu ini tuh kadang saya tuh apa ya? Yang memotivasi beliau tuh apa? Karena apa? Karena di setiap kita jumpa, di setiap pertemuan, di setiap event apapun, bahkan kalau postingan memang beliau jarang posting sesuatu sih, tapi kalau pas ketemu dia tuh selalu fit. Jarang sekali kita melihat beliau ini tuh yang samping saya terlihat lesu, terlihat kayaknya ada masalah, atau memang hidupnya nggak ada masalah tuh dia mikirnya enjoy aja gitu ya. Atau gimana Pak Danur? Mungkin bisa sharing Pak Danur ya. Ini lagi nge-game dia teman-teman. Hiburan. Jadi kalau mungkin nggak lagi ngegame mungkin dijawab dengan baik ya. Jadi bersyukur tadi Pak. Bersyukur aja. Sesimpel itu ya. Bersyukur aja. Ya Allah, hidupnya tadi loh Pak, mulai bangun tidur itu tips apa sih? Karena ada ini Pak Ulil itu pernah bilang kalau sampai motivasi itu tuh hanya 2 jam teman-teman. Kita bisa semangat tuh 2 jam, terus setelahnya itu tuh kita akan ya kalau lemes ya lemes. Ya bukan begitu. Maksudnya 2 jam itu kan kalau dari diri kita sendiri itu tidak menyemangati, otomatis kan ketika kita bergaul sama orang lain bicara seperti ini, otomatis nanti kan kita ikut lagi ke situ. Nah, bagaimana caranya kita nggak keikut orang lain? Maksudnya tetap itu dengan motif kesemangatan kita. Pendirian teguh kita. Ini senang sekali kita akhirnya bisa bukan podcast lah, kita bincang-bincang. Berbincang-bincang. Kalau podcast mah ini masih belum kriterianya, masih kita nggak ada. Ya ruangannya semacam ini dan ya gitu teman-teman. Ya.
itu mungkin dari Pak Danur mungkin bersyukur agar kamu selalu bahagia. Ya, itu teman-teman. Mungkin di kesempatan berikutnya kita akan lebih, mungkin ada tema tersendiri nanti kita akan bahas. Dan makanya bisa komen-komen di bawah biar kita nanti akan membahas tema apa gitu. Tapi sepertinya akan seru, masih bersama Pak Ulil gak mau in-frame sama kita di sini. Ya. Kapan-kapan? Kapan-kapan nanti Pak Ulil bertiga in-frame. Saling berbagi pengalaman. Tapi kalau ini masih dengan saya sama beliau Pak Danur Wijatmoko, sarjana pendidikan ini orang Kudus teman-teman, Bulung Kulon, Bulung Cangkring. Ya, yang rumahnya Bulung Cangkring. Halo, ada tetanggamu di sini, dia main game terus. Hiburan katanya. Oke, sekian dari saya. Oke. Jangan lupa bahagia, subscribe. Pak Ulil mau buat YouTube juga enggak? Ya, nanti aja. Nanti kita collab, Pak, ya. Collab, oke. Subscribe, jangan lupa like dan komen-komennya ya, teman-teman. Pak Danur, semoga saja ini boleh di-post karena kemarin-kemarin saya memvideo beliau dan beliau tidak berkenan, teman-teman. Semoga saja, saya berharap karena konten saya juga sedikit belum dapat konten. Ya, saya berharap sekali Pak Danur sampai ngemis-ngemis kayak gini, teman-teman. Nggak apa Pak, ya asalkan positif aja lah. Oke, alhamdulillah. Akhirnya boleh juga. Ini ya bersyukur juga Pak Boy ya. Nah, ini bersyukur teman-teman. Ada salah satu hal yang mungkin sulit walaupun terkecil lah. Walaupun kecil sekali. Kita harus bersyukur. Seperti itu. Ya, sesederhana itu. Yang penting itu bisa membahagiakan orang lain lah. Itu termasuk bersyukur salah satu. Paling enggak ketika kalian dengar video ini mungkin ada teman, ketika kalian pasti sepi kan. Nah, ketika sepi lah, inilah obrolan kami menjadi teman Anda waktu dikala sepi. Oke, itu mungkin siap. Di pertemuan selanjutnya tempatnya mungkin tidak di sini, teman-teman. Kita cari tempat yang bagus, tempat yang enak, atau mungkin di sini lagi. Tapi nanti Pak Ulil akan in-frame dan dengan tema yang berbeda. Sekian dari saya. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, tetap tersenyum. Pak Danur, kata-kata terakhir apa? Tetap semangat. Semangat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya.